Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhwah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Kita senantiasa memohon rahmatnya dalam segala urusan kita, karena dengan rahmat tersebut segala urusan kita akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, jika apapun urusan kita, sebesar apapun urusan itu, ketika rahmat telah tercabut dari urusan tersebut, maka urusan tersebut urusan yang tidak diberkahi, yang tidak membawa kebaikan. Sehingga kita senantiasa mengharap rahmat Allah Ta'ala dalam segala urusan, dalam segala keadaan, dari urusan-urusan yang ada dalam umur kita semuanya. Termasuk apa yang sedang kita jalani pagi hari ini, atau awal hari kita, memasuki pagi di ba'da subuh kali ini, kita sedang menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Kita pun senantiasa berharap kepadanya, semoga duduknya kita di majelis ilmu pagi hari ini membawa keberkahan dari Allah Ta'ala untuk seluruh kehidupan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita semuanya, beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga beliau yang mulia, juga kepada sahabat-sahabat beliau yang senantiasa setia, teguh, tegar, kokoh dalam membantu Rasulullah sepenuh jiwa, raga, dan juga harta. Dikerahkan semuanya untuk menolong agama Allah, untuk membantu Rasulullah, menjadi kader-kader penerus perjuangan sepeninggal Rasulullah di dalam mendakwahkan agama Islam, hingga Islam pun sampai kepada kita. Dan kita pun sangat berharap semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa juga teguh, tegar, kokoh dalam meniti jalan yang telah mereka tempuh. Kita mengharap kepada Allah Ta'ala semoga termasuk menjadi orang-orang yang selalu mengikuti jejak-jejak mereka, mengikuti tapak kaki Rasul dan para sahabatnya di dalam menjalankan kehidupan agama ini. Karena benarnya kita dalam beragama, baik akidah kita, baik ibadah kita, akhlak dan muamalah kita, akan dikatakan benar ketika kita mengikuti teladan dari mereka. Itulah Islam. Islam itu bukan menurut kita atau siapapun juga di antara kita, tapi Islam harus menurut Allah Ta'ala. Sementara Allah Ta'ala menghendaki agar kita berislam mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Itulah Islam. Maka selain yang telah diajarkan Rasul dan para sahabat-sahabatnya, yang diterapkan oleh manusia yang mengaku beragama Islam, tapi dalam keislamannya telah keluar menyimpang dari tatanan beragama yang telah diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya, maka hakikatnya mereka tidaklah mengamalkan agama Islam. Walaupun mengklaim aku Islam, tapi kalau praktek keislamannya tidak mengikuti pengajaran Rasul dan para sahabatnya, maka tentu itu sebatas pengakuan aku Islam. Tetapi apa yang dia akui ternyata tidak dibuktikan dengan tunduk patuh mentaati Allah dengan mengikuti Rasulullah. Bentuk ketaatan kepada Allah salah satunya mengikuti pengajaran dari Rasulullah SAW di dalam menjalankan agama Islam ini. Maka ketika hari ini kula panjenengan berkenan duduk meluangkan waktu untuk menyisihkan sepenggal dari umur kita untuk kita menuntut ilmu agama, itu dalam rangka untuk kita bisa meneladani Rasulullah. Bagaimana kita tahu Rasulullah dulu di dalam menjalankan agama. Kita belajar untuk itu. Belajar untuk mengetahui bagaimana beragamanya Rasulullah. Monggo kita persiapkan
segala perkara yang dibutuhkan untuk menuntut ilmu, yang mungkin telah saya sampaikan, diantaranya hati. Itu paling utama, siapkan hati kita untuk menampung setiap ilmu yang kita pelajari nanti. Kita persiapkan telinga kita, karena dengan melewati telinga, ilmu itu masuk dalam hati. Ilmu yang kita dengar di telinga kita, yang selanjutnya kita berusaha untuk memahaminya itu, kita masukkan dalam hati untuk kita tanam sebagai benih amal soleh kita. Sebagai benih amal soleh kita. Amal soleh artinya amal yang baik dan dikatakan soleh kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu amal soleh. Maka kita tanam amal soleh itu, maksud saya ilmu yang bermanfaat itu ke dalam hati kita yang akan kita harapkan tumbuh menjadi amal soleh. Amal baik yang kita betul-betul praktekkan. Dan jangan lupa monggo dipun jaga pula tegaknya tubuh kita dengan tiangnya atau cagaipun dari wong Jawa, yaitu paningal kita. Mata kita itu kan bisa dikatakan kalau orang Jawa itu cagai awak niki. Orang itu akan tegak ketika mata dalam keadaan terjaga. Tapi ketika mata dalam keadaan ngantuk, amyuk kan. Itu mari kita jaga penglihatan kita untuk senantiasa terjaga. Ini ada salah satu kiat yang mungkin barangkali juga bisa diterapkan. Sebagian takmir masjid yang saya mengisi di kajian tersebut menyediakan semacam kopiko begitu. Ini mboten kok promosi tentang kopikonya, tapi maksudnya dengan kopiko itu mungkin orang mengunyah atau mungkin memakan kopiko itu yang diharapkan bisa mengusir rasa kantuk. Atau sebagian yang lain itu sengaja mempersiapkan kopi, minuman kopi, sehingga tujuannya untuk mengusir rasa kantuk itu. Dalam kopi niat. Kopi. Betul, kopi niat. Ya. Itu ada seperti itu, sehingga minum kopi itu sebenarnya kan urusan mubah. Makan, minum itu bukan ibadah, mubah. Kita makan, minum tidak mendapat pahala dan juga tidak berdosa. Tetapi ketika diniatkan minum misalnya kopi dalam rangka supaya kita terjaga, tidak mengantuk, kita memakan gula-gula misalnya kopi tadi dalam rangka supaya kita tidak mengantuk, tujuannya supaya kita bisa terjaga untuk bisa menelaah setiap ilmu agama yang kita dengar, maka makan minumnya kita menjadi sebuah pahala bernilai ibadah sebatas minum kopi. Bahkan para ulama pun seperti itu yang mereka lakukan, misalnya ketika mereka menelaah kitab-kitab mereka. Para imam-imam kaum muslimin dahulu, kadangkala mereka ketika menelaah kitab-kitab mereka, mereka pun menyediakan semacam minuman kopi untuk mengusir rasa kantuk mereka di malam hari itu ketika menelaah kitab-kitab mereka. Jadi tujuannya untuk meminum kopi bukan sebagai sebuah hobi, bukan sebagai sebuah kenikmatan cita rasa kopi yang diinginkan, tapi tujuannya untuk bagaimana bisa terjaga dari matanya supaya tidak mengantuk itu. Nah, para jamaah, mungkin itu sebatas mungkin apa ya? Apa nih, iya, kiat-kiat supaya kita bisa senantiasa terjaga, tidak mengantuk ketika thalabul ilmi. Selanjutnya, sebelum memasuki materi pembahasan kita, buah manis dari keikhlasan, dan buah manis dari keikhlasan itu merupakan subpokok bahasan dari syurutu qabulil amal, yaitu syarat-syarat diterimanya amal. Syarat-syarat diterimanya amal kita kan ada dua. Harus pertama ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua harus ittiba, yaitu senantiasa sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dan dua perkara ini para jamaah, ikhlas
serta sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ini akan menjadikan amal ibadah kita yang mungkin kelihatannya kecil tapi menjadi berpahala besar, yang mungkin kelihatannya sedikit yang kita lakukan tapi bisa menghasilkan pahala yang banyak ketika amalan itu betul-betul ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah. Dan kita masih menyebutkan tentang buah manis dari keikhlasan. Itu merupakan bagian dari sub pokok bahasan terkait surutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal. Kalau nanti sudah tuntas membahas tentang buah manis dari keikhlasan, kita akan melanjut ke kiat-kiat bagaimana agar kita bisa ikhlas. Dan kalau tuntas itu juga bisa melanjut ke tentang permasalahan terkait ittiba. Yang dimaksud mengikuti tuntunan Rasulullah itu seperti apa. Dan ini semuanya tentang kaitan menjaga keikhlasan serta kesesuaiannya ibadah kita agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW itu harapannya bisa kita terapkan nanti ketika Ramadan akan datang tidak seberapa lama lagi. Dan ini penting sekali kalau jenengan harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Bahkan para ulama dahulu persiapannya dalam rangka menyambut Ramadan bukan mendadak ketika bulan Sya'ban tiba. Bahkan jauh hari sebelum itu. Selambat-lambatnya mereka menjadikan bulan Rajab itu sebagai bulan menanam, bulan Sya'ban sebagai bulan menyirami, bulan Ramadan sebagai bulan memanen. Itu yang mereka lakukan para ulama-ulama dulu. Kalaupun kita mungkin menanam belum kita lakukan, maka segeralah di bulan Sya'ban ini, segera bulan Sya'ban ini kita segera menanam dan menyirami yang kita harapkan apa yang kita tanam dan kita sirami di bulan Sya'ban ini bisa kita panen nanti di bulan Ramadan, bulan panen raya. Bulan panen raya para jamaah, bukan panen biasa. Orang beriman sebenarnya hari-harinya panen terus. Panen pahala dari setiap amal ketaatan yang betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala dan sesuai tuntunan Rasulullah dalam tata cara pelaksanaannya, maka akan senantiasa menghasilkan pahala dari aktivitas orang-orang beriman itu kalau betul-betul dia pintar di dalam memanajemen niat dan amalnya. Apakah amalan yang wajib, yang betul-betul ikhlas serta sesuai tuntunan Rasulullah, atau amalan yang sunnah, atau bahkan urusan mubah. Urusan mubah kalau orang-orang beriman senantiasa bagaimana urusan mubahnya tadi bernilai ibadah. Hingga tidurnya pun orang beriman bisa bernilai ibadah. Kapan itu tidur yang awalnya mubah bisa bernilai ibadah? Ketika tidurnya diniatkan untuk bagaimana nanti bisa bangun, untuk menguatkan badannya bisa sholat malam. Atau bangun pagi harinya bisa segar untuk aktivitas ibadah di siang harinya. Maka tidur malam harinya karena ingin bangun sholat malam. Tidur malam harinya karena ingin beraktivitas lebih baik untuk ibadah keesokan harinya. Maka tidurnya bisa bernilai ibadah, menghasilkan pahala. Itulah orang beriman. Tapi di bulan Ramadan, pahala yang didapatkan bukan pahala biasa, tapi betul-betul panen raya. Ketika kita ingin panen raya para jamaah, tentu persiapan harus betul-betul matang dilakukan. Layaknya orang yang ingin panen raya, mesti mempersiapkan lahan di mana dia akan menanam itu tanaman. Juga menyiapkan benih-benih unggul yang akan ditanam. Mesti dipersiapkan. Tidak dadakan, apalagi dalam kondisi lahan misalnya sawah masih tumbuh rerumputan, tidak dipangkas, tidak dibabat itu rumputnya, tidak dibajak itu tanahnya, tidak disirami dan seterusnya, hanya menabur benih. Bagaimana bisa panen? Benih yang ditabur di atas rerumputan, bagaimana bisa panen? Demikian pula kita ingin panen raya di bulan Ramadan tapi tidak persiapan sama sekali. Bagaimana kita bisa panen maksimal? Tidak mempersiapkan diri menghadapi Ramadan, bagaimana bisa panen? Maka persiapkan apa yang diperlukan untuk menghadapi Ramadan yang penuh berkah itu, bulan panen raya itu. Setidaknya dari berbagai hal persiapan-persiapan yang bisa kita persiapkan, setidaknya ini hal yang mungkin kalau kita sarikan, kita ambil ringkasan yang pokoknya, yang bisa kita persiapkan: pertama hati, yang kedua ilmu, yang ketiga badan,
Yang keempat doa. Setidaknya ini. Setidaknya ini. Ini pokok yang perlu kita persiapkan ketika kita akan menghadapi Ramadan, bulan panen raya itu. Hati. Hati harus kita persiapkan. Yang mana hati itu di mana tempat kita menanam nanti. Amal kebaikan itu kan kita tanam dalam hati kita. Hati. Termasuk apa yang dilakukan oleh hati yang dimaksud kita mempersiapkan itu? Apa yang termasuk amalan hati dalam rangka menyambut Ramadan? Gembira. Kalau jenengan harus bergembira, senang dengan Ramadan yang akan datang itu. Senang. Kenapa senang? Kita akan menghadapi bulan panen raya. Orang beriman senang akan panen raya. Dia senang. Senang karena apa? Akan melakukan amalan-amalan yang dicintainya. Senang. Dan itu merupakan amalan hati. Merasa gembira, merasa senang. Akan melakukan ibadah-ibadah di bulan yang penuh berkah. Itu amalan hati. Merasa senang itu amalan hati. Gembira, cinta dengan ibadah-ibadah yang akan datang di bulan Ramadan. Puasanya. Di samping sholat 5 waktunya juga sholat qiyam Ramadan atau tarawehnya. Membaca Al-Qur'annya. Berzikir dan doanya. Bersedekahnya. Dan lain sebagainya. Senang. Maka sambutlah Ramadan yang akan tiba itu dengan hati kita yang senang. Akan kedatangan Ramadan bulan panen raya itu senang. Kenapa senang? Ya tadi, diantaranya kita akan melakukan ibadah-ibadah yang ibadah kita tidaklah Allah menerimanya dengan pahala biasa. Tapi Allah akan menerimanya dengan pahala yang berlipat ganda. Setiap aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan, pahalanya tidak sama dengan bulan yang lainnya. Lipat ganda. Maka itu sangat senang. Orang yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda itu. Akan senang. Tapi harus kita ingat para jamaah, di sisi lain, di bulan Ramadan ini, kita juga ada tantangan-tantangan untuk kita lawan, yaitu kemauan hawa nafsu yang kadangkala cenderung untuk tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas tadi. Tidak suka dengan puasa, karena memberatkan siang hari harus menahan lapar dan dahaga. Tidak suka dengan sholat malam, karena harus capek-capek bagaimana berjaga, tidak tidur untuk sholat malam, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu hawa nafsu tidak menyukainya. Maka harus kita perangi itu semuanya. Layaknya orang itu kalau mau bertempur, panjenengan ketika mau bertempur, tentu harus melakukan persiapan yang namanya pembekalan sebelum berangkat ke medan juang. Pembekalan, maka pembekalan yang dibutuhkan diantaranya tadi hati. Kita bekali hati kita, membekali ilmu seputar ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita gali kembali tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Keilmuannya kita murojaah, dipun ulang-ulang malih. Karena al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita mengucap dan sebelum kita mengerjakan. Digali kembali ilmunya seputar ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Puasa misalnya tentang masalah rukun dan syaratnya, tentang pembatal-pembatalnya, adab-adabnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa yang akan merusak pahalanya, hal-hal yang tidak mengapa dilakukan, bisa kita kupas kembali, atau penjenengan membuka kembali catatan-catatannya, termasuk hal yang lain selain puasa, sholat tarawehnya, dan semuanya kita buka-buka kembali ilmu seputar ibadah di bulan Ramadan. Itu tentang yang kedua. Yang pertama tadi tentang hati. Itu penting sekali hati kita utamakan. Termasuk bicara masalah keikhlasan. Kita membahas keikhlasan terkait amalan hati juga. Maka jauh-jauh hari bagaimana caranya kita nanti di bulan Ramadan supaya ikhlas. Biar ikhlas. Biar ikhlas bagaimana? Hari ini, dari hari ini harus sudah kita jaga itu. Mengawal terus perjalanan hati itu bagaimana ketemu Ramadan dalam keadaan senantiasa ikhlas, bertawakal pada Allah dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, badan. Badan kita persiapkan. Ibadah-ibadah di bulan Ramadan membutuhkan badan juga, tidak hanya hati. Orang berpuasa ketika dalam kondisi badan tidak sehat, terlebih misalnya keluhan penyakit asam lambung misalnya, atau penyakit-penyakit yang memang berdasarkan
pengetahuan dokter yang ahli di bidangnya dilarang untuk berpuasa, maka otomatis orang yang sakit tadi nggak bisa puasa karena sakitnya. Maka berarti dari hari ini monggo dijaga kesehatannya supaya kita tetap bisa menjalankan aktivitas ibadah puasa, termasuk sholat malamnya. Semuanya dibutuhkan yang namanya kesehatan badan. Dijaga kesehatan pun. Maka kita ketika menjaga kesehatan badan pun, kalau tujuannya supaya badan sehat agar bisa ibadah dengan baik, itu berarti menjaga kesehatan badannya pahala. Sementara sebagian orang yang lain menjaga kesehatan badan, walaupun dapat sehatnya badan, tapi nggak dapat pahala. Ketika apa? Niatnya hanya semata-mata untuk badannya sehat saja, bukan kesehatannya dia gunakan untuk ibadah. Maka berarti niatnya menjaga kesehatan ketika tidak disertai untuk beribadah pada Allah Ta'ala, maka menjaga kesehatannya tidak bernilai ibadah. Dan yang keempatnya itu doa tadi. Doa. Berdoalah, mohon pada Allah Ta'ala, memohon pada Allah tentang apa? Semuanya tadi. Minta ketetapan hati, kesehatan hati, keteguhan hati. Minta itu. Dan termasuk minta ilmu yang bermanfaat terkait ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Termasuk minta apa? Minta kesehatan badan juga. Minta semuanya tadi. Semua bekal-bekal yang kita butuhkan untuk menghadapi bulan Ramadan, kita minta pada Allah. Minta agar diberi ketetapan hati untuk senantiasa ikhlas, bertawakal, senang, dan lain sebagainya. Dengan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Minta. Dan yang kedua, minta tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang betul-betul menghasilkan amal soleh. Bermanfaat. Kalau ilmu hanya sebatas kumpulan pengetahuan atau yang sekedar tertulis dalam catatan-catatan tapi tidak menghasilkan amalan, berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti gambaran yang kalau saya tadi menyebutkan ilmu itu seperti benih, berarti orang punya benih tapi kalau benih itu tidak ditanam, ya tidak menghasilkan. Bagaimana bisa panen kalau benih itu nggak ditanam? Dan kalau mau menanam juga harus butuh lahan yang dibersihkan dari semak belukar, lahan yang memang gembur tanahnya untuk bisa ditanami tanaman. Maka lahan yang dimaksud hati itu. Hati monggo digemburkan. Hati kita harus kita lembutkan untuk selalu tunduk patuh menerima setiap perintah-perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala itulah amal soleh yang kita tanam dalam hati kita. Yang kita yakini, kita imani di dalam hati yang lembut, ya, hati yang siap untuk taat menjalankan Allah Ta'ala nih, wow. Dan dengan begitu akan menghasilkan buahnya. Akan menghasilkan buahnya. Di antara buahnya apa, wow? Ya diterima nanti pahala amal ibadah kita sehingga menghasilkan pahala. Tuh, doa. Doa memohon keteguhan hati, doa memohon ilmu yang bermanfaat, doa memohon kesehatan badan. Nah, itu mukadimah yang saya sampaikan. Sekarang kita akan kembali melanjutkan tentang buah manis dari keikhlasan. Dan apa yang kita bahas ini pun tidak lepas bagiannya sebagai motivasi kita untuk kita semakin bersemangat mempersiapkan diri dalam menghadapi Ramadan, bulan panen raya, bulan yang penuh berkah. Buah manis keikhlasan yang terakhir saya sampaikan, seingat saya sampai ke nomor 9. Terakhir nomor 9. Napa nomor 9? Selamat dari fitnah. Orang yang senantiasa mengikhlaskan diri para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka keikhlasan itu akan menjadikan sebab dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari fitnah. Fitnah malapetaka maksudnya. Baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah subhat. Syahwat-syahwat, keinginan-keinginan, pemenuhan selera perut dan bawah perut itu betul-betul tidak sampai memperdayai kita. Orang-orang yang ikhlas, maka keikhlasannya membuat dia selamat dari kerusakan yang menimpa karena dorongan keinginan memenuhi keinginan perut, memenuhi keinginan bawah perut, itu kan fitnah syahwat.
Lah orang yang ikhlas itu contoh kalau diterapkan kaitan bulan Ramadan, orang yang ikhlas untuk menjalankan ibadah puasa. Orang puasa itu musibah apa yang menimpa karena puasa? Lapar dan dahaga. Wong poso niku musibahipun diantaranipun luwe lan ngelak. Walaupun kelihatannya itu seperti musibah, yaitu lapar dan dahaga, tapi apa yang didapatkan oleh orang yang ikhlas dalam puasa, dia tidak gundah gulana dengan lapar dan dahaganya, tapi justru dia bergembira. Kesenangan orang yang berpuasa dengan ikhlas itu bukan ketika di siang hari membatalkan puasa, enak rek ngombe es seger, enak rek mangan enak siang hari di saat orang lain puasa. Tidak, justru orang yang ikhlas ingin ibadah puasa itu, kalaupun siang harinya dia terpaksa membatalkan karena uzurnya apa? Sakit. Memang sakit dan terpaksa batal. Orang yang ikhlas pengen puasa niku, dia membatalkan puasanya itu loh, walaupun makan, walaupun minum, mboten enak niku. Tidak enak, padahal makanannya enak. Tidak seger minum air itu bagi orang yang keinginan hatinya itu ingin ikhlas puasa. Tidak enak menikmati makanan karena dia yakin ini bukan waktunya makan sebenarnya. Waktunya puasa. Ketulusan hati, keikhlasan hati untuk mentaati Allah Ta'ala membuat tidak nikmatnya kenikmatan-kenikmatan yang disenangi oleh syahwat perut tadi. Makan enak, minum enak. Dia tidak senang itu. Maka orang yang ikhlas itu diselamatkan dari fitnah, diantaranya syahwat dan syubhat itu. Diselamatkan. Sehingga tidak tergoda keinginan pemenuhan selera perut. Tidak tergoda untuk keinginan pemenuhan selera bawah perut. Secantik apapun istri yang menggoda dari seorang lelaki, ketika dia sadar posisi sedang puasa, maka siang hari tidak akan tergoda oleh istrinya itu. Karena dia dalam keadaan ikhlas untuk menjalankan ibadah pada Allah Ta'ala. Termasuk diantara contoh selamat dari fitnah ini, apa yang telah terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu. Allah contohkan tentang keikhlasan itu para jamaah akan menyelamatkan seseorang dari fitnah. Di surat Yusuf ayat yang ke-24. Sudah disampaikan belum waktu itu? Belum. Jangan bisa melihat di surat Yusuf ayat yang ke-24. Silakan dilihat. Allah berfirman dalam ayat tersebut, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a bi burhani rabbih," dan seterusnya. Dengan bersanding. Sampun ketemu? Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak padanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak padanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Allah berfirman dalam ayat ini, walaqad, dan sungguh, hammat bihi, bermaksud, punya keinginan, maksudipun wanita bihi, dengannya kepada Yusuf. Jadi wanita yang dalam hal ini waktu itu ingin menggoda Nabi Yusuf karena menginginkan untuk bisa menikmati pelampiasan syahwat bawah perut dengan ketampanannya Nabi Yusuf itu. Waktu itu si wanita itu dia punya keinginan, tertarik dengan bagaimana menikmati syahwat bawah perut itu dengan lelaki tampan yang diinginkannya, yaitu Yusuf. Maka dikatakan walaqad hammat bihi, dan sungguh berkeinginan wanita tersebut bihi, dengan Nabi Yusuf, wa hamma biha,
demikian pula punya keinginan, kecondongan. Nabi Yusuf itu dengan wanita itu sama-sama punya keinginan. Namanya makhluk. Lelaki ada kecondongan kepada wanita, wanita ada kecondongan kepada lelaki. Sama-sama punya kecondongan. Tapi keadaannya ketika seseorang yang walaupun punya kecondongan kepada lawan jenis itu, tapi dia berada dalam keadaan senantiasa menjaga keikhlasan pada dirinya, maka keikhlasan yang ada pada dirinya itu bisa menjadikan sebab Allah menyelamatkan dia dari fitnah yang akan menimpa itu. Maka kemauan yang diinginkannya kepada lawan jenisnya itu pun bisa ditanggulangi, tidak dilampiaskannya. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau sekiranya andaikan saja dia Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda dari Tuhannya. Yang dimaksudkan di sini disebutkan oleh sebagian para ulama, termasuk insyaallah Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah taala, betul-betul Nabi Yusuf waktu itu melihat tanda-tanda dari Allah Ta'ala berupa petunjuk untuk menghindar dari tipu daya godaan wanita yang menginginkan pelampiasan syahwat bawah perut dengannya itu berupa apa? Berupa perwujudan ayahandanya yaitu Nabi Yakub. Padahal Nabi Yakub kan tidak di situ, tapi seolah-olah melihat Nabi Yakub. Ini penjelasan diperkirakan seperti itu menurut Ibnu Jarir atau Bari, atau malaikat yang mengingatkan, atau berupa tulisan yang memang mengingatkan untuk menjauhi perbuatan dosa tersebut, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Intinya betul-betul memang ada petunjuk dari Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf untuk menjauhi perbuatan dosa dari fitnah syahwat yang akan menggodanya datangnya seorang wanita yang menginginkan untuk melampiaskan selera hasrat bawah perut itu. Tetapi karena keikhlasan yang mendominasi dalam diri Nabi Yusuf itu, dan itu juga merupakan anugerah, bisa ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu anugerah dari Allah Ta'ala. Maka Allah pun menyebutkan kadzalika linasrifa anhu. Demikian itulah agar kami memalingkan darinya, memalingkan dari Nabi Yusuf itu napa? As-su'a, memalingkan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Sehingga Nabi Yusuf betul-betul dihindarkan, diselamatkan dari segala keburukan-keburukan, wal fahsya, dan kemungkaran-kemungkaran. Dihindarkan oleh Allah Ta'ala, dipalingkan oleh Allah Ta'ala Nabi Yusuf itu dari segala keburukan dan kemungkaran. Innahu min ibadinal mukhlasin. Innahu, sesungguhnya dia Nabi Yusuf itu min ibadina, dari hamba-hamba kami al-mukhlasin, yang ikhlas. Jadi ini menunjukkan dengan sebab keikhlasan Nabi Yusuf itulah Allah Ta'ala memalingkan Nabi Yusuf dari fitnah syahwat yang akan menimpanya. Ini menunjukkan keikhlasan itu menjadikan sebab seorang hamba diselamatkan dari malapetaka, dari pengaruh fitnah syahwat ataupun fitnah subhat. Tapi perlu kita ketahui bersama juga, keikhlasan itu sendiri sejatinya juga anugerah, pemberian dari Allah Ta'ala. Makanya kita sering-seringlah memohon kepada Allah Ta'ala tentang keikhlasan dalam hati kita, untuk memohon kepadanya agar dianugerahi pada diri ini keikhlasan dalam segala ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Misalnya pun dengan nyuwun kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepadaku keikhlasan dalam menjalankan segala ketaatan beribadah kepadamu, ya Allah. Dan anugerahkan kepadaku, ya Allah, untuk senantiasa beribadah dengan benar sesuai dengan petunjukmu yang kau ridhoi, ya Allah. Minta itu. Berarti kita minta dua hal tadi. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keikhlasan dalam menjalankan segala ketaatan beribadah kepadamu. Minta ikhlas. Yang kedua, dan anugerahkan kepadaku untuk senantiasa beribadah dengan benar sesuai dengan petunjukmu yang kau ridhoi. Petunjuk Allah yang diridhoi, petunjuk yang mana? Itulah petunjuk yang telah Allah wahyukan kepada sinten? Nabi Muhammad SAW. Berarti dua permintaan ini meminta agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas serta sesuai tuntunan Rasulullah.
Minta itu. Sering kalau jenengan harusnya meminta pada Allah Ta'ala. Sering meminta pada Allah Ta'ala dua permintaan tersebut. Maka di sini, di nomor yang ke-9 ini, dengan sebab keikhlasan, buah manisnya akan diselamatkan dari fitnah syahwat dan juga fitnah subhat. Ataupun fitnah-fitnah yang lain. Fitnah-fitnah yang lain. Fitnah subhat, misalnya apa fitnah subhat? Ya, subhat-subhat, kerancuan-kerancuan dalam pikiran yang menjatuhkan seseorang pada cara beragama yang menyimpang dari tuntunan, itu kan fitnah subhat. Orang terjatuh pada amaliyah-amaliyah yang salah. Orang yang terjatuh pada keyakinan-keyakinan yang salah, itu karena fitnah subhat. Subhat yang ada dalam pikirannya. Subhat yang ada dalam hatinya. Membuat dia melakukan kesalahan tanpa merasa bersalah. Punya keyakinan-keyakinan yang keliru, tapi enggak rumangsa keliru. Mengerjakan ibadah-ibadah yang menyimpang, enggak sesuai tuntunan Rasulullah, tapi enggak merasa menyimpang. Itu namanya terjatuh pada fitnah. Sementara orang yang betul-betul ikhlas dalam menjalankan ketaatan, dia senantiasa mohon bimbingan Allah Ta'ala, maka Allah pun pasti akan membimbingnya. Allah memberitahu, oh ini jalan keliru, jangan ikuti. Inilah yang benar, ikuti. Orang yang ikhlas pun dimudahkan untuk menjalankan ketaatan, terselamatkan dirinya jauh dari fitnah subhat tadi dan juga fitnah syahwat ketika apa? Ikhlas. Maka kita pupuk terus yang namanya keikhlasan, termasuk dalam rangka menyambut Ramadan yang akan segera datang itu. Jadi itu yang Allah sebutkan dalam ayat ini tadi. Selanjutnya yang nomor 10. Buah manis keikhlasan yang nomor 10. Hilangnya kegalauan. Hilangnya kegalauan dan dimudahkan segala urusan. Hilangnya kegalauan dan dimudahkan segala urusan. Ini terkait erat sekali. Orang itu hilang kegalauan ketika urusannya mudah. Ketika urusannya terselesaikan. Sementara keikhlasan itu merupakan sarana untuk bisa dihilangkannya kegalauan kita, dimudahkannya segala urusan kita. Sehingga hati itu betul-betul lapang dengan sebab adanya keikhlasan. Disebutkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbi wa jama'alahu samlahu wa atathu dunya wa hiya rahimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqarahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi samlahu wa lam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu." Yang artinya, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat tujuannya, barang siapa yang akhirat cita-cita tertingginya, berarti itu artinya ikhlas. Barang siapa yang ikhlas. Jadi begitu, orang itu ketika dalam segala ketaatan ibadah yang dilakukan kepada Allah, tujuannya mengharap akhirat, itu berarti ikhlas. Akhirat itu apa saja diantaranya? Surga. Ketika orang berharap surga, beribadah karena ingin dimasukkan surga, ikhlas enggak? Ikhlas. Ikhlas. Jangan kita tertipu oleh orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu mengatakan beribadah itu jangan berharap apa-apa. Ketika Anda beribadah berharap surga, maka berarti Anda tidak ikhlas. Orang yang mengatakan demikian, dia telah tertipu oleh tipu dayanya syaitan. Karena tertipu, dia mengatakan beribadah jangan berharap apa-apa, ya akhirnya dia pun betul-betul tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang beribadah tidak berharap apa-apa, maka tidak akan dapat pahala. Karena dia tidak berharap apa-apa. Padahal kita sangat dianjurkan, namanya ibadah memang ada yang kita harapkan. Selama yang diharapkan itu adalah harapan-harapan yang memang dijanjikan.
Yang kita harapkan itu perkara-perkara yang memang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka bukan sebuah kesalahan untuk mendapatkan sesuatu yang dijanjikan. Misalnya surga dijanjikan, selamat dari api neraka dijanjikan, kemudian dalam segala urusan akhirat dijanjikan. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa, menjalankan ketaatan betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, serta sesuai tuntunan Rasulullah, akan mendapatkan janji-janji tadi. Surganya Allah, selamatnya api neraka, dan lain sebagainya. Maka berharaplah kita dengan akhirat itu semuanya. Maka orang-orang yang dia niatnya untuk akhirat, ibadahnya betul-betul dia mengharapkan balasan akhirat. Dia ingin semoga Allah memasukkan kelak ke surga. Dia ingin semoga Allah menyelamatkan dia dari api neraka. Dimudahkan segala urusan dan seterusnya. Dia ingin dengan apa yang Allah janjikan itu, maka apa yang dia dapatkan? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Pertama-tama, ja'alallahu, Allah menjadikannya ghinahu, kecukupan, kekayaan fi qalbihi, dalam hatinya. Hatinya dikasih sugih. Orang yang dimaksud kaya itu nopo sih? Nopo kaya itu berarti terpenuhinya segala apa yang diinginkannya. Tidak, bukan itu yang dimaksud kaya. Karena yang namanya keinginan itu selama-lamanya tidak akan terpenuhi. Karena keinginan itu selalu berkembang terus. Selalu bertambah terus. Hingga orang yang disebut miliarder, orang yang dia itu hartanya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, apakah mereka telah cukup dengan harta yang dimilikinya bermiliar-miliar dan bertriliun-triliun itu? Belum cukup. Buktinya apa kalau belum cukup? Mereka tetap terus menambah, mengembangkan usaha-usaha mereka. Ini menunjukkan masih ada obsesi, keinginan-keinginan yang lebih tinggi. Sehingga berarti, kalau yang dimaksud kaya itu dengan terpenuhnya segala keinginan, maka berarti tidak ada orang kaya. Tetapi sebenarnya kaya yang merasa cukup dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada, kita sudah bergembira. Kan sebenarnya kaitannya barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka orang yang akhirat menjadi tujuannya, berapapun dunia yang Allah berikan pada kita, itu mesti cukup sebenarnya untuk modal ke akhirat. Cukup untuk modal akhirat. Apapun, misalnya kita ambil contoh, apapun kondisi yang kita alami di duniawi ini, sebenarnya semuanya itu bisa dikategorikan sebagai modal yang cukup untuk bekal kita ke akhirat. Yang penting kita bisa memanajemennya. Misalnya, ketika orang dianugerahi banyak harta, cukup nggak banyaknya harta itu untuk modal ke akhirat? Cukup nggak? Cukup bagi siapa? Tidak bagi semua orang. Bagi orang yang tidak tujuannya akhirat, bagi orang yang tidak beriman dan bertakwa, harta yang banyak tidak cukup untuk ke akhirat. Karena memang dia tidak memperuntukkan harta yang banyak itu untuk akhirat. Tidak cukup itu. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, yang ikhlas karena Allah Ta'ala, harta yang banyak cukup. Bagaimana dikatakan cukup? Ketika hartanya banyak, dia bersyukur. Nah, dengan bersyukur itu cukup. Tapi tanpa adanya syukur, harta yang banyak tetap tidak cukup. Dia menggunakan maksudnya harta yang banyak itu untuk menjalankan ketaatan. Dia gunakanlah hartanya itu sesuai dengan ketentuan dari aturan Allah Ta'ala. Maka menggunakan harta yang banyak pada diri orang yang beriman dan bertakwa untuk menjalankan ketaatan pada Allah Ta'ala sesuai dengan aturan Allah, maka orang yang seperti ini berarti hartanya cukup untuk modal akhirat. Hartanya digunakan untuk haji, untuk umroh, untuk bersedekah, untuk berkorban, untuk ibadah-ibadah, cukup. Demikian pula ketika orang diberi kondisi sedikit sekali harta, cukup enggak sebenarnya untuk modal akhirat? Juga cukup. Allah itu telah memberikan apapun pemberian duniawi kita ini sejatinya semuanya mencukupi untuk kebutuhan kita mengejar akhirat. Cukup semuanya, nggak ada yang kurang. Ya Allah, kenapa dia kaya? Ya mesti saja dia cukup untuk mengejar akhirat. Tapi saya miskin kan nggak cukup, kata siapa? Miskin cukup juga untuk modal akhirat. Bagaimana akan cukup? Bersabar dengan kemiskinannya. Bersabar dengan kemiskinannya. Bahkan kadang-kalanya untuk menggapai kebahagiaan
akhirat yang dicita-citakan oleh setiap orang beriman. Dengan kemiskinan tidak sedikit orang-orang yang justru sukses akhiratnya dengan modal miskin waktu di dunia. Modalnya kemiskinan harta maksudnya. Tapi kemiskinan harta yang ada padanya tetap tidak membuat hatinya miskin. Orang yang beriman dan bertakwa ikhlas karena Allah Ta'ala, menjalani kehidupan duniawinya ikhlas karena Allah Ta'ala, kemiskinan hartanya tidak membuat hatinya miskin. Kemiskinan hartanya tetap Allah sebutkan tadi, yaitu Rasul sebutkan tadi, ginahu fi qalbi. Allah berikan kekayaan dalam hatinya. Tetap hartanya walaupun sedikit, tapi hatinya kaya. Hatinya cukup, hatinya gembira dengan apa yang ada. Senantiasa berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Ini akan memudahkan urusanku nanti di akhirat. Bukankah ketika orang-orang beriman, baik yang kaya ataupun yang miskin masuk surga, sama-sama orang yang beriman bertakwa masuk surga, baik yang miskin ataupun yang kaya. Tapi dahulu mana masuk surganya, Rian Bundi? Kan lebih dahulu orang miskin. Selisih berapa tahun? Selisih 500 tahun kan? Selisih 500 tahun akhirat, bukan 500 tahun dunia. 500 tahun akhirat. Ketika orang-orang miskin sudah menikmati surga 500 tahun akhirat, sudah lama sekali menikmati surga, barulah orang-orang kaya ket masuk. Di saat orang miskin sudah lebih dahulu menikmati surga 500 tahun, kemudian baru orang kaya yang memang dia masuk surga baru masuk. Kenapa yang menghalangi si kaya kok harus lama, terhalang sampai 500 tahun tidak segera masuk surga? Kenapa yang menghalanginya? Proses hisabnya dunia ini kan diproses oleh kondi, dibelanja nanti, diproses, memakan waktu yang lama. Berarti enak mudi? Tetap enak. Jadi ini tetap enak sugi. Tetap enak sugi. Ya, kita terima takdir Allah Ta'ala apapun yang Allah takdirkan pada kita. Karena sejatinya para jamaah, kita itu banyak harta ataupun sedikit harta, itu sudah merupakan takdir pembagian Allah Ta'ala kepada kita. Sing ditakdirno dunyane akeh, ora iso dadi wong miskin niku. Mboten usah wedi. Lek memang wis takdire dunyane akeh mboten iso terus gara-gara jenengan luman terus dadi miskin mboten saged. Sebalike lek mun takdire miskin, masih peras keringat banding tulak, ya ora iso dadi ngoten. Lek masalah harta loh maksudnya, bicara harta. Tapi yang penting itu hati kita. Monggo tetap hati kita itu kaya. Apapun kondisi kita, entah banyak harta ataupun sedikit harta, tetaplah menjadi kaya. Dengan senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, berapapun juga. Laisal gina an kasratil aradi walakinal gina nafsi. Tidaklah dikatakan kaya itu dengan perbendaharaan harta yang dimilikinya, tetapi yang dikatakan kaya itu gina nafsi. Itu kekayaan jiwa, kecukupan dalam hati kita. Itulah hakikat kaya. Kaya. Hati yang merasa senantiasa cukup. Selanjutnya, Rasul mengatakan setelah man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi cita-citanya, tujuan tertingginya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Setelah itu diberikan apa malih? Wa jama'alahu samlahu. Allah akan mengumpulkan urusannya. Mengumpulkan urusan artinya dimudahkan urusan. Urusan itu kalau terkumpul mudah untuk menyelesaikan. Tapi kalau urusannya tercerai-berai, sulit untuk diselesaikan. Maka cara Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang ikhlas, urusannya itu dikumpulkan. Walaupun dia punya urusan banyak, urusan yang banyak yang ada di tangan orang-orang yang ikhlas akan dimudahkan terselesaikan. Artinya, urusan yang banyak dari urusan duniawinya tidak menjadikan penghalang dia untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Mudah dia. Ketika waktunya sholat, sholat. Toko tutup, tutup. Rapat leren, mandek. Sholat, sholat. Urusannya mudah diurusi. Sebanyak apapun.
Kalau sudah waktunya kita harus menghadap Allah, Allah sholat. Dimudahkan sekali. Dimudahkan sekali. Walaupun sebanyak apapun urusan, toh itu urusan dunia. Bukan menjadi tujuan kita, kan dunia mau tujuannya akhirat. Ya tinggal sajalah. Tinggal saja, memang tujuan kita bukan dunia, akhirat. Karena dunia yang kita tinggalkan itu, kalau memang itu memang jatah kita, tidak akan lepas dari kita, tetap diterno. Niki Paulo, barang sampean keri, sampai tinggal sholat diterno. Jatah duniawi kita tidak akan lepas dari diri kita, berpindah ke tangan orang lain. Tidak akan itu. Tidak akan terlepas berpindah ke tangan orang lain gara-gara kita menjalankan ibadah. Tidak akan. Maka orang-orang yang betul-betul hatinya ikhlas kepada Allah Ta'ala, sebanyak apapun urusan duniawinya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, tidak sampai menyibukkan dirinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Waya ibadah. Ibadah apapun, bukan hanya sholat. Dia bisa melakukan dengan baik, tanpa terhalangi oleh kesibukan dunia sebanyak apapun. Itu. Watathu dunya wa hiya raghimah. Watathu dunya, dan mendatanginya dunia itu dalam keadaan hina. Artinya, orang-orang yang tujuannya akhirat tadi, orang-orang yang ikhlas tadi, dia bukan orang-orang pejuang pengejar dunia, tetapi dia itu pejuang pengejar akhirat, sehingga dunia itu justru mengejar dia. Dia bukan mengejar dunia, tapi dunialah yang mengejar dia. Orang-orang yang ikhlas itu tidak sibuk mencari dunia, tapi dunialah yang mencari dia. Kenapa dunia mencari dia? Loh, memang jatah dia. Kita itu kan jatah dunia kita berapa, wis enten jatah dewe-dewe. Makanya pun nopo-nopo sing pun jadi jatah jenengan. Yakinlah mesti kok diterakan jenengan. Tidak khawatir tertukar tangan ke orang lain. Tidak akan diroyok wong liya, nggak akan. Tenang sudah. Sibukkan diri dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita beribadah atau mencari dunia? Beribadah, sibukkan dengan ibadah itu. Sementara memberikan rizki, itu bukan urusan kita. Rizki menjadi tanggungan ibadah Allah Ta'ala. Allah yang sudah menanggungnya. Jangan kita memikirkan apa yang bukan urusan kita. Aku mau mangan apa ya, iso mangan pora. Nggak usah mikir itu. Bukan berarti di sini menganjurkan kita untuk tidak ikhtiar, tidak bekerja. Bukan. Ikhtiar pun diatur kita. Jangan sampai ikhtiar kita keluar dari aturan agama. Ikhtiar, usaha itu para jamaah, jangan sampai menjadi penghalang kita dalam menjalankan ibadah. Jadi wong Jawa niku sak madya. Sak madya niku pertengahan orang ikhtiar niku. Jangan menggebu-gebu sampai melalaikan ibadah. Jangan pula malas meninggalkan ikhtiar. Jangan malas. Kita harus tetap ikhtiar. Itu bagian dari perintah juga. Kita disuruh ikhtiar itu perintah. Tapi juga jangan melampaui batas dalam ikhtiar mengejar dunia sampai tidak bersungguh-sungguh ikhtiar mencari akhirat. Ikhtiar yang sungguh-sungguh itu ke akhiratnya. Dan justru para jamaah yang menjadikan sebab keberkahan dari apa yang kita dapat. Kalau berbicara masalah rizki, keberkahan semakin banyak yang kita dapat dari rizki, itu bukan karena besarnya ikhtiar kita, tapi besarnya tawakal. Semakin memperkuat tawakal, semakin memperbesar tawakal, disitulah hasilnya akan lebih besar. Bukan yang diperbesar itu ikhtiarnya, tawakalnya yang harus diperkuat. Tawakalnya yang harus diperkuat. Kita contohkan, bicara masalah puasa sajalah. Puasa, mungkin pernah saya contohkan ke jenengan apa belum ini. Orang puasa, berpuasa para jamaah. Orang yang makan sahur, sudah kenyang, diwareki pisan, itu ikhtiar. Ikhtiar karepe lek poso engko ben gak luwe, ben gak ngelak waktu awani. Ikhtiar dia, makan sahur diwareki rek. Tetapi ketawakalannya kurang dalam menjalankan ibadah, keikhlasannya kurang dalam menjalankan ibadah puasa. Apa yang terjadi? Siang sedikit di jalan-jalan melihat makanan yang lezat, minuman yang segar, terus balik-balik, napa niku? Kemecer mawon, kudu pengen ngombe, kudu pengen dahar, pengen batal no poso. Gara-gara nopo? Apa karena dia tidak kuat fisiknya? Kuat fisiknya. Wong
mungkin dia pekerjaannya juga ringan, hanya sekedar mungkin nunggu toko atau aktivitas-aktivitas yang ringan yang lainnya, bekerja di kantoran yang tidak berat, tapi tetap ketika ketawakalannya tidak kuat, keikhlasannya tidak kuat, bisa apa? Bisa ambil membatalkan puasanya gara-gara tidak kuatnya keimanannya, ketawakalannya, keikhlasannya. Maka perkuatlah ketawakalan sehingga orang yang tawakalnya kepada Allah Ta'ala kuat, poso ini kuat. Orang yang walaupun kesiangan sehingga tidak sempat makan sahur, tapi kuatnya ketawakalan, senangnya dia untuk menjalankan ibadah puasa, kesenangan dia ada pada lapar dan dahaganya di siang hari karena puasa itu menjadikan dia terhibur sehingga tidak memikirkan lagi makan, tidak memikirkan minum, dan Allah pun berikan kekuatan. Kuat malah bertahan sampai maghrib, padahal mau badan makan sahur karena kesiangan. Dia lebih kuat karena kuatnya ketawakalan, kuatnya keikhlasan. Allah pun memberikan kekuatan, memberikan kekuatan. Ya, kita lanjutkan hadis tadi. Wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang dunia itu tujuannya, dunia itu cita-cita tertingginya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran berada di antara kedua pelupuk matanya. Orang yang dunia menjadi cita-citanya, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka dia akan dijadikan fakir, dihantui kemiskinan-kemiskinan yang ada di depan matanya. Aku golek sedekah, ya opo kok miskin, dan seterusnya. Mau berbuat baik, golek tak tinggal ngaji, ya opo waya jam-jam ngaji loh ya ini. Misalnya seorang pedagang banyak pembeli sehingga nggak ngaji. Selalu dunia menjadi alasan-alasan untuk meninggalkan ketaatan karena khawatir kehilangan duniawi gara-gara mengerjakan ketaatan. Takut miskin, maka dijadikan orang-orang yang tujuan hidupnya hanya mencari dunia, kefakiran itu berada di antara kedua pelupuk matanya. Wedi miskin, walaupun jadi dunia ini bisa akeh, tapi si rumongso kurang-kurang, wedi berkurang dan sebagainya. Itu hukuman berarti para jamaah, termasuk hukuman ketika kita cita-cita hidup hanya untuk dunia, maka Allah jadikan kefakiran berada di antara kedua pelupuk matanya. Si akhirnya pun ibadah pun terabaikan. Karena apa? Terabaikan ibadah karena ingin menutupi kemiskinan. Hanya sibuk untuk bekerja mencari dunia. Dan selanjutnya kata Rasulullah, setelah waja'ala faqrahu baina ainaihi, kalau amali man kanatid dunya hamahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Setelah itu wa farraqa alaihi samlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya dicerai-beraikan. Urusan dicerai-beraikan itu maksudnya apa? Sulit untuk menyelesaikan urusan, walaupun urusannya mungkin sejatinya sedikit. Jadi urusannya gak akeh. Karena urusan yang sedikit itu betul-betul napa nggih? Orang tadi walaupun urusannya sedikit, tapi dia betul-betul yang dia cita-citakan hanya untuk mencari dunia itu, maka urusannya yang sedikit itu dibikin dia tersibukkan dengan urusannya sejatinya sedikit itu. Analogi yang mungkin pernah saya sampaikan barangkali, orang yang mengurus sebatas punya kambing. Kambingnya itu, ya kalau kambing domba itu kan hidupnya koloni, lebih mudah urusannya untuk ngatur. Tapi kalau kambing misalnya kambing Jawa, bukan yang domba, itu biasa cenderung sulit diatur. Ketika orang punya kambing 10, biasanya dikandangkan, setelah itu dilepas. Bingung itu ngurusinya. Karena yang satu lari sana. Nggih Pak Surasa nggih. Angel ngurus ini. Kambing itu kalau kambing misalnya kambing semacam kambing Jawa yang tidak biasa hidup berkoloni seperti kambing domba, sulit diatur. Punya 10 saja sulit ngatur.
sulit ngatur. Padahal boten kok kambingnya banyak, kambingnya cuma 10, tapi sulit diatur. Sementara orang itu walaupun memelihara sama-sama kambingnya, tapi kalau domba, misalnya punya domba walaupun sampai 50 ke atas, bahkan sampai 100, lebih mudah ngurusinya. Lebih mudah ngurusinya, gampang diatur. Gampang diatur. Induk yang terbesarnya sudah dicancang, lainnya pun bisa ngelibet temri kemauan, mudah diatur. Maka demikian pula para jamaah rahmani wa rahmatullah, urusan itu ketika orang itu obsesinya hanya dunia, tujuannya hanya dunia-dunia, maka urusan yang sejatinya sedikit, tidak banyak itu menjadi sulit diselesaikan. Selalu menjadikan kambing hitam. Maksudnya kambing hitam bukan kambing sesungguhnya. Ketika orang waktu mau sholat si ngapunten kula mboten iso jamaah. Lho kenapa? Lah niki lho pitik kula ucul, tak goleki durung mulih-mulih. Maghrib saya bingung muter mawon goleki ayamnya yang ucul, sehingga betul-betul waktunya disibukkan untuk mencari ayam satu yang lepas. Padahal kan ayamnya cuma satu, lepas. Bingung goleki pitike sampai ninggalan sholat jamaah. Ini betul-betul tersibukkan dengan urusan duniawinya yang sedikit. Ketika orang itu cita-citanya hanya dunia, maka sesedikit apapun urusannya akan dibikin sulit. Sesedikit apapun urusannya akan dibikin sulit ketika memang tujuannya dunia. Tapi sebaliknya, sebanyak apapun urusan akan dibikin mudah ketika orang itu akhirat tujuannya. Sebaliknya demikian pula, sesulit apapun urusan seseorang, ketika dia tujuannya akhirat, Allah akan memudahkan urusan yang sulit itu. Allah yang memudahkan, tetapi sebaliknya segampang apapun urusan yang gampang bagi orang yang dunia tujuannya dibikin sulit oleh Allah Ta'ala. Maka mudahkan segala urusan kita dengan mendekat pada Allah. Mudahkan. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Ta'ala, urusan kita mendekatlah pada Allah. Itu caranya. Selanjutnya, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidaklah mendatangi dunia itu illa kecuali ma kutiba lahu, apa yang telah dicatat untuknya. Artinya, orang yang peras keringat banting tulang mencari dunia tadi, sebenarnya dunia itu tidaklah mendatanginya kecuali sebatas apa yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi maksudnya para jamaah, sekuat apapun usaha kita mengejar dunia, itu tidak akan menjadikan sebab yang kita inginkan semakin lebih besar, betul-betul terwujud lebih besar, itu enggak. Yang kita dapatkan sebatas sesuai yang telah Allah takdirkan saja, enggak lebih dari itu. Takaran kita satu cangkir, kita mengejar mendapatkan satu timbo, timbo itu tetap harus dituang ke takaran kita sendiri, dituang ke cangkir itu, sehingga yang masuk yang kita miliki tetap secangkir, selebihnya kemana? Tumpah. Jadi kulon jenengan pun nggak ada takaran dewi-dewi. Nah, di takaran dewi-dewi, kalau takaran kulon jenengan memang satu cangkir tadi, walaupun jenengan peras keringat banding tulang, kelihatan awalnya oleh sak gentong, tapi satu gentong itu tetap harus dituang ke wadah jenengan, wadahnya yang satu cangkir tadi. Nah, akhirnya pun selebihnya tumpah juga. Tapi kalaupun jenengan misalnya walaupun punya satu cangkir, sudah dipenuhi satu cangkir jenengan tuang, kemana menuangnya? Jenengan diberi satu cangkir dituang untuk sedekah, satu cangkir dituang untuk berkorban waktu Idul Adha nanti, satu cangkir dituang untuk di bulan Ramadan memberikan buka bersama untuk orang-orang, satu cangkir untuk berbuat baik. Ini itu disuntak mawar. Ketika disuntak, diisi lagi tidak sama Allah Ta'ala? Diisi terus. Maka orang yang walaupun takarannya satu cangkir, kelihatannya secara materi miskin, secara materi kelihatannya miskin, tapi si miskin ini sering menumpah. Isi takarannya satu cangkir sering menumpah, ditumpah untuk kebaikan tadi. Maka hasil akhirnya nanti ketika kembali ke akhirat, orang yang miskin yang sering menumpah, maksudnya berbuat baik dengan hartanya untuk ibadah pada Allah Ta'ala, itu tidak mengurangi jatah rizkinya, tetap didoi satu cangkir, dan hasilnya di akhiratnya dia sangunya lebih banyak. Kenapa? Di duniawinya walaupun satu cangkir dia sering menumpah. Apa yang ditumpah menjadi catatan pahala. Menumpah yang saya maksudkan untuk ibadah-ibadah tadi, bersedekah ini, bersedekah itu, dan jatah dia yang satu cangkir tetap dipenuhi. Berarti dia hasilnya di dunia bahagia, tetap penuh terus satu cangkir, di akhirat pun bahagia karena pahalanya yang banyak.
Sementara orang yang si kaya raya, yang sejatinya dia satu gentong kudune, takanane sak gentong, tapi sak gentong ora tahu disuntek, ora tahu digawe berbuat baik, sehingga di akhirat rugi, nggak dapat pahala apa-apa. Di duniawi pun tidak bahagia. Kenapa? Ya namanya ketika air dalam satu wadah itu tidak dituang untuk minum sendiri pun tidak, ngelake gak diombe, apa meneh dikena wong liya. Orang itu kalau pelit kadang-kala jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri pun pelit, sampai loroe emang digawe mertombo, sehingga uripe nggak bahagia walaupun harta melimpah ruah padanya. Nggak bahagia ketika orang itu tidak tujuan hidupnya akhirat walaupun banyak harta. Bun, itu yang saya sampaikan, sudah waktunya nggih. Insyaallah apa yang saya sampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semuanya Allah senantiasa berikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Semoga kita semuanya diberi kekuatan untuk istiqomah menjalankan ketaatan, beribadah kepada Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, mentauhidkannya, serta sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya diberi umur panjang yang barokah, dan kelak dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, dan amal ibadah kita diterima dalam umur kita semuanya. Sewaktu-waktu kelak kita meninggal dunia, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semuanya semoga kelak dipersaudarakan juga di akhirat hingga kita bertemu di surganya Allah Ta'ala yang tertinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.